Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-16 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, pertama-tama memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goretideo, NIM 1723030013 kelas A reguler sore. Judul bukunya tentang teknologi dan privasi di era informasi. Arus informasi adalah cara untuk mengamarkan gerakan data seperti air dalam sistem pipa yang rumit. Data mengalir melalui pipa informasi yang menghubungkan berbagai bisnis, organisasi, dan entitas pemerintah. Pertama, informasi sering mengalir antara database komputer besar perusahaan sektor swasta. Detik data mengalir dari sistem pencatatan publik pemerintah ke berbagai bisnis di sektor swasta. Memang banyak perusahaan yang membangun database mereka dengan mengambil data pribadi dari catatan publik. 3. Informasi mengalir dari sektor swasta ke lembaga pemerintahan aparat penegak hukum. Peningkatan file digital memiliki sehingga menghasilkan kisi rumit jaringan informasi di mana informasi disimpan, dianalisis, dan digunakan dengan cara yang telah ada implikasi yang mendalam bagi masyarakat. Komputer memungkinkan pemasar untuk mengumpulkan dokumen rinci dari kinerja informasi pribadi dan menganalisisnya untuk memprediksi perilaku konsumen. Melalui berbagai teknik analitik, pemasar membangun model tentang produk apa yang diinginkan pelanggan tertentu dan bagaimana cara mendorong usia yang dikonsumsi pelanggan. Perusahaan tahu bagaimana kita membelanjakan uang kita, tapi apa yang kita lakukan untuk hidup, berapa banyak yang kita hasilkan, dan di mana kita tinggal. Mereka tahu tentang latar belakang etnis, agama, pandangan politik, dan masalah kesehatan. Perusahaan tidak hanya tahu apa yang kita miliki, siap beli, tapi mereka juga punya ide bagus tentang buku apa yang kita akan segera membeli atau film apa yang akan kita tonton. Kemudian bayangkan bahwa pemerintah secara rutin menuangkan informasi ini ke domain publik dengan mempostingnya di internet dan di mana saja dapat diakses dari seluruh dunia dengan memberikan kepada individual atau perusahaan yang memintanya, atau bahkan dengan menyediakan seluruh database informasi pribadi berdasarkan permintaan. Pikirkan bagaimana caranya informasi ini akan tersedia bagi mereka yang membuat keputusan penting tentang kehidupan dan karir individu, seperti apakah dalam akan mendapatkan pinjaman atau pekerjaan. Jangan juga pertimbangkan bahwa dalam banyak kasus file individu bahkan tidak akan tahu bahwa informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan ini. Bayangkan juga bahwa informasi ini akan diperdagangkan di antara banyak perusahaan sektor swasta yang akan menggabungkannya dengan tuan rumah informasi lain seperti hobi pembelian majalah, dan data file dalam digital semakin banyak mengalir dari sektor ke pemerintah, khususnya bidang hukum penggunaan forcemen. Lembaga penegak hukum sudah lama mencari pribadi informasi tentang individu dari berbagai perusahaan dan keuangan lembaga untuk menyelidiki penipuan, kejahatan kerah putih, perdagangan narkoba, kejahatan komputer, pornografi anak, dan jenis tindakan kriminal lainnya keaktifan. Secara tradisional, pelanggaran privasi telah dipahami secara khusus, dan dalam buku ini saya berpendapat bahwa cara-cara memahami ini harus dipikirkan kembali untuk sepenuhnya memahami masalah dengan berkas digital. Ini tidak berarti bahwa pemahaman ini salah. Mereka muncul dengan masalah privasi sebelumnya dan tentu saja bisa membantu dalam memahami file digital. Tapi ini cara-cara tradisional untuk memahami privasi tidak memperhitungkan aspek-aspek kunci dari masalah unik diperkenalkan oleh era digital. Konsep invasi dalam pandangan tradisional, privasi dilanggar oleh tindakan
invasif dari pelaku kesalahan tertentu yang menyebabkan curi untuk korban. Korban mengalami rasa malu, tekanan mental, atau merusak reputasi mereka. Hukum merespon ketika seseorang rahasia terungkap, reputasi ternoda, atau rumah diserang. Memikirkan kembali privasi. Berkas digital menimbulkan masalah yang signifikan, dan untuk yang lebih lengkap memahami masalah ini, Franz menggambarkan tentang birokrasi dalam The Real, kronik novel Kafka, mimpi buruk nyata dari seorang yang tak terduga diberitahu tentang itu. Dia ditahan tetapi tidak diberi alasan mengapa. Pengadilan birokrasi menyimpan dokumen tentang dia, tetapi dia tidak memiliki akses ke informasi ini. Yang selanjutnya, nilai informasi pribadi. Aspek kunci dari hak milik menurut pakar hukum informasi Pamela Samuelson adalah bahwa properti dapat dipindahkan tangannya dan orang dapat dengan mudahnya menukarnya. Solusi pasar yang memandang informasi sebagai properti yang dapat diperdagangkan di pasar bergantung pada kemampuan orang-orang menilai secara akurat nilai informasi. Sebagai sarjana hukum, Catherine Bayford dengan tepat mencatat memberikan hak milik dalam informasi. Nilai privasi hanya sejauh itu dianggap sebagai nilai privasi oleh individu yang mengklaimnya. Nilai informasi pribadi adalah ditentukan oleh seberapa banyak yang dibutuhkan seorang untuk melepaskannya. Sejak orang secara rutin memberikan informasi pribadi mereka untuk berbelanja. Untuk berbelanja kartu diskon. Untuk akses ke situs web dan bahkan gratis, beberapa pendukung terutama self-regulator berpendapat bahwa nilai data sangat rendah untuk individu. Pasar dengan demikian sudah memberi kompensasi kepada individu dengan tepat atas penggunaan informasi mereka dalam pasar yang berfungsi dengan baik, dengan asumsi tidak ada kegagalan pasar, dan pasar mungkin bekerja cukup baik dalam menilai informasi pribadi, tetapi pasar dalam privasi bukanlah pasar yang berfungsi dengan baik, dan dengan demikian nilai penentuan sangat dicurigai. Efek agregasi dan efek agregasi sangat memperumit kemampuan untuk menilai informasi pribadi. Sebuah individual mendapatkan sumber memberikan bit informasi dalam konteks yang berbeda, masing-masing transfer tampak tidak berbahaya. Namun jika digabungkan informasi perkawinan menjadi jauh lebih terbuka. Sebagai profesor hukum Juliet Cohen, batasan dari solusi berbasis pasar mengamati setiap contoh di mana kami memberikan informasi pribadi mungkin tampak sepele dan tambahan, yang cenderung meminimalkan ulti efek pasangan. Ini adalah totalitas informasi tentang seseorang dan bagaimana digunakan yang menimbulkan ancaman terbesar bagi privasi. Dari titik setiap transaksi informasi tertentu, individu tidak akan memiliki cukup fakta untuk membuat keputusan yang benar-benar tepat. Penggunaan masa depannya yang tidak pasti, potensi penggunaan informasi pribadi di masa depan terlalu luas dan tidak diketahui untuk memungkinkan individu membuat aplikasi penilaian yang tidak tepat. Nilai banyak informasi pribadi seperti SSN seseorang dan tidak berasal dari keintiman, wahyu langsungnya tentang kedirian atau fakta bahwa individu telah membuatnya, dan sebaliknya nilai adalah kemampuan untuk mencegah orang lain mendapatkan kekuasaan dan menguasai seseorang. Dari mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang dan dari membuat individu rentan terhadap penipuan, pencurian identitas, dan pembongkaran mengintip dan sejenisnya. Karena nilai
Nilai ini terkait dengan ketidakpastian penggunaan yang pasti sulit, dan jika bukannya tidak mungkin bagi seseorang untuk sangat menghargai informasinya. Baik, itu saja video dari buku yang 11. Mohon maaf kalau ada salah tingkah laku dan kata-kata. Maaf buku 16, dan mohon maaf kalau ada salah baca dan juga tingkah laku. Sekian dan terima kasih.